Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Now Film. Kali ini Mimin akan merangkum film yang berjudul Clash of the Titan yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan manusia setengah dewa bertarung melawan dewa dan monster raksasa yang paling ditakuti oleh para manusia dan dewa sekalipun. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini ya? Kalau seandainya Mimin ada di sana, pastinya Mimin dong yang akan menang. Hehehe. Dahlah, tanpa kebanyakan cincong, langsung aja ke intinya. Inti dan selamat menonton. Ada yang Mimin lupa nih sobat. Sebelum menonton, wajib like, komen, dan subscribe dulu dong. Hehehe. Oke, kita lanjut menonton filmnya lagi dan check it out. Pada zaman dahulu kala, sebelum planet bumi dihuni oleh para manusia, planet bumi dihuni oleh para Titan yang kekuatannya sangatlah dahsyat. Tetapi kekuasaannya dijatuhkan oleh para anaknya, yaitu Dewa Zeus, Dewa Poseidon, dan Dewa Hades. Dewa Hades menciptakan monster yang sangat kuat dengan bagian tubuhnya sendiri untuk mengalahkan orang tuanya. Monster tersebut dinamai dengan Kraken. Setelah para anaknya berhasil merebut bumi dari kekuasaan Titan, Zeus menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi Raja Lautan, dan Hades ditipu Zeus yang hanya menguasai dunia bawah yang penuh kegelapan dan kesengsaraan, yaitu dunia Underworld. Zeus menciptakan umat manusia dan doa-doa dari manusialah yang menjadi sumber kekuatan para dewa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sekarang para umat manusia pada memberontak dan sudah mulai menentang para dewa. Aduh, umat manusia nggak tahu diri ya, udah diciptakan malah membelot. Pada suatu hari di tengah lautan lepas, ada peti harta karun yang mengapung dan diambil oleh seorang nelayan yang bernama Spyro. Tapi kita ganti aja namanya ya, menjadi Pak Camat. Lalu Pak Camat membuka petinya dan ternyata isinya adalah bayi dan ibunya yang sudah meninggal. Setelah itu Pak Camat memutuskan untuk mengadopsi bayi itu dan diberi nama Perseus. Tahun demi tahun sudah berlalu dan kini Perseus sudah remaja. Namun semenjak istri Pak Camat hamil, Perseus khawatir jika kasih sayang Pak Camat dan Bu Camat teralihkan ke anak kandung mereka yang akan lahir. 12 tahun kemudian, saat Perseus sudah dewasa, dia membantu ayahnya untuk mencari ikan di lautan. Tetapi bukannya ikan yang sudah didapatkan, melainkan malah botol kaleng sarden yang didapatkannya ya. Pak Camat begitu kesal dan menyalahkan para dewa yang selalu memberikan kesusahan pada umat manusia. Istri Pak Camat, yaitu Bu Camat, menyuruh Pak Camat untuk bersyukur. Ketika mereka berlayar di tepi pantai, keluarga Pak Camat melihat para segerombolan pasukan kerajaan yang menghancurkan patung Zeus yang sangat besar. Seketika patung itu runtuh dan terjatuh ke dalam laut. Akibat hal tersebut, muncul beberapa monster manusia kelelawar dari dasar laut. Para monster-monster tersebut menyerang dan membunuh semua pasukan kerajaan Argos yang berada di sana. Setelah para monster tersebut membabat semua pasukan Argos, muncullah Hades yang langsung meluncur menyerang kapal Pak Camat beserta keluarganya. Akibatnya, kapal Pak Camat beserta keluarganya tenggelam, kecuali Perseus. Perseus mencoba menyelamatkan keluarganya yang terjebak di kapal yang tenggelam di dasar laut. Tapi naas, Pak Camat beserta keluarganya tak tertolong kan, dan
is that? Di Istana Olympus, para dewa sangat murka karena para umat manusia sudah mulai melawan mereka. Para dewa ingin Zeus memusnahkan para manusia. Zeus berkata, "Emang anjim nih ye, para manusia yang sudah aku ciptakan malah membelot. Gue santet dari sini satu persatu baru mampus lu ye," kata Zeus dalam hatinya. Tiba-tiba Hades muncul di hadapan mereka. Hades memiliki rencana untuk menebar ketakutan pada para manusia. Di sisi lain, Perseus yang satu-satunya selamat dari insiden tersebut langsung dibawa pasukan kerajaan untuk menghadap Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Ternyata di istana lagi ada pesta untuk merayakan runtuhnya patung Zeus. Lalu Ratu Cassiopeia membandingkan putrinya yang lebih cantik dari Dewi Kecantikan itu sendiri, yaitu Dewi Aphrodite. Tiba-tiba Hades datang dan mengamuk yang menyebabkan ketakutan pada keluarga kerajaan tersebut. Setelah itu, Hades menghampiri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia untuk melamar putrinya. Ups, maaf salah. Hehehe, maksud saya kedatangan Hades menghampiri Raja dan Ratu untuk memberikan pelajaran pada umat manusia karena sudah berani melawan para dewa. Lalu Hades mengutuk Ratu menjadi nenek lampir yang giginya tinggal satu. Hades memberikan pengumuman dalam 10 hari lagi dia akan melepaskan monster Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos. Kecuali mereka mengorbankan putrinya yang bernama Andromeda untuk dijadikan tumpal, maka para dewa akan mengampuni semua kesalahan kerajaan Argos. Sebelum Hades pergi, dia menghampiri Perseus dan mengatakan kalau semua ini adalah kehendak ayahmu, yaitu Zeus. Widih, ternyata bener ya kalau Perseus itu anaknya Zeus. Waka waka waka. Sehabis itu Perseus langsung diajak oleh Draco karena dia kira Perseus itu urusan dewa. Tetapi Perseus tidak tahu apa-apa dan sebenarnya Perseus juga ingin balas dendam dengan Hades karena sudah membunuh keluarganya dulu, yaitu Pak Camat dan Bu Camat. Sementara itu Perseus ditahan oleh Draco. Beberapa saat kemudian datanglah cewek misterius bernama Io mengatakan sudah mengawasi Perseus dari bayi, dan di sini Io menceritakan tentang lahirnya Perseus. Berawal dari pemberontakan Raja Atreus yang muak dengan penganiayaan para dewa kepada umat manusia. Dewa-dewa lain ingin menghancurkan Arceus dan pasukannya. Tapi Zeus terlalu mencintai manusia. Dia malah memberi pelajaran dengan cara menyamar menjadi Raja Arceus. Lalu dia goyang pargoy bersama sang ratu di kamar. Seketika itu juga sang ratu tanpa basa-basi langsung hamil dan melahirkan anak Zeus. Wih, keren kali ye. Gak usah nunggu 9 bulan untuk melahirkan. Waka. Setelah itu Raja Arceus murka karena sudah mengetahui kalau istrinya sudah diselebeu Zeus. Raja Arceus lalu memasukkan istri dan anak Zeus ke dalam peti. Saat Arceus mau mencemplungkan peti ke laut, Acrisius dikutus Zeus menjadi genderuwo yang mengerikan. Acrisius yang murka langsung melemparkannya peti itu ke laut. Dan itulah asal-usul Perseus dilahirkan. Io mengatakan kalau Perseus sudah ditakdirkan untuk mengalahkan Kraken. Tetapi Perseus tidak hanya ingin mengalahkan Kraken, dia juga ingin balas dendam terhadap Hades yang sudah membunuh keluarganya. Ia menyarankan untuk mengalahkan Kraken terlebih dahulu, karena jika Kraken mati, otomatis kekuatan Hades melemahlah. Draco meyakinkan Perseus dulu. Apakah Perseus yakin mau mengalahkan monster Kraken? Karena
Kraken adalah monster yang sangatlah mengerikan dan kuat. Bahkan dewa pun takut sama monster ini. Perseus menjawab, karena ini adalah bentuk balas dendamnya terhadap Hades yang sudah membunuh keluarganya dulu. Kini mereka bersiap-siap untuk menemui penyihir yang maha agung dulu. Saat mereka keluar dari kerajaan Argos, dua pemburu datang dan ingin ikut bergabung mengalahkan monster Kraken. Karena mereka juga sudah muak terhadap dewa yang sudah memberikan kesusahan terhadapnya. Saat kelompok Perseus istirahat di hutan, Perseus ingin berpatroli dulu di sekitar hutan itu. Saat itu juga Perseus menemukan cahaya yang ternyata itu pedang yang ditempa di Gunung Olympus. Kemudian Draco datang dan memberitahu kalau pedang itu pemberian dari dewa. Namun Perseus langsung mengasihkan pedang tersebut ke Draco karena Perseus ingin mengalahkan Kraken dengan kekuatannya sendiri. Lalu Perseus lanjut pergi menelusuri hutan lagi dan bertemu dengan kuda putih bersayap bernama Megasus Putih. Dan kemudian juga datanglah Megasus hitam menghampiri Perseus. Lalu Io datang dan memberitahu Perseus kalau ini pemberian dari dewa untuk mengalahkan Hades. Setelah itu, tiba-tiba ada monster genderuwo menyerang kelompok Perseus. Monster itu bernama Kalibos. Ngomong-ngomong, Kalibos ini adalah Raja Acrisius yang dikutuk Zeus. Dan dia sudah bersekongkol dengan Hades untuk mengalahkan Zeus. Dan disitulah Hades memberikan beberapa kekuatannya untuk Kalibos supaya bisa membunuh Perseus dan Hades sendiri membunuh Zeus. Kembali ke ceritanya lagi ya. Yang Kalibos menyerang kelompok Perseus. Lalu Perseus dan kawannya mengkeroyok Kalibos. Tetapi mereka masih kesusahan untuk melawan Kalibos dikarenakan Kalibos sudah diberi kekuatan Hades. Lalu Kalibos menyerang Perseus dan berhasil menggigit lengan Perseus. Tetapi Draco berhasil membantu Perseus dan berhasil memotong tangannya Kalibos. Dan Kalibos pun lalu kabur. Setelah itu kelompok Perseus mengejar Kalibos. Di saat sedang mengejar Kalibos, mereka malah dihadang oleh monster kalajengking yang ukurannya besar. Pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Walaupun banyak korban yang mati, tetapi karena kerja keras tim mereka dapat mengalahkan monster kalajengking tersebut. Namun, monster kalajengking tersebut terus berdatangan dan kini ada 3 monster kalajengking yang besar. Tiba-tiba ada kelompok misterius datang menolong mereka. Nama kelompok itu adalah Hajin yang dipimpin oleh Xian Ying yang berhasil menjinakkan kalajengking tersebut. Saat itu juga Perseus merasakan sakit akibat digigit Kalibos tadi yang mengandung racun Hades. Lalu mereka membawa Perseus ke goa. Setelah itu Xian Ying diam-diam menghampiri Perseus dan akan mengobatinya. Tetapi karena Perseus teriak-teriak kesakitan, Draco dan kelompoknya menyerang Xian Ying. Dikira Xian Ying ini mau menyakiti Perseus. Dan ternyata dugaan itu salah. Perseus menunjukkan dukanya yang langsung sembuh kepada Draco. Lalu setelah itu Xian Ying menjadikan ketiga kalajengking tersebut sebagai alat transportasi menuju ke sarang penyihir yang maha agung. Setelah melewati padang pasir dan pegunungan menuju ke tempat penyihir berada, akhirnya mereka sampai ke sarang Stygia. Langsung saja mereka menanyakan bagaimana caranya mengalahkan Kraken. Tetapi penyihir itu sangat licik karena dia butuh tumbal terlebih dahulu. Lalu para penyihir itu menyerang kelompok tersebut. Tetapi dengan kepintaran Perseus berhasil merebut satu-satunya mata yang dimiliki oleh penyihir tersebut. Dan Perseus mengancam para penyihir untuk memberitahu kelemahan monster Kraken tersebut. Atau Perseus akan membuang mata mereka ke jurang.
Lalu, para penyihir itu menjawab cara satu-satunya mengalahkan kraken itu adalah dengan cara memotong kepala Ratu Medusa yang bisa merubah apapun menjadi batu. Setelah Perseus mendengar itu, Perseus langsung pergi. Tetapi sebelum pergi, penyihir itu bilang kalau kelompok Perseus itu akan mati sia-sia. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju kuil Medusa. Tetapi di tengah perjalanan Perseus ingin kencing dan yang lain menunggunya. Dan saat itu juga Zeus menemui Perseus. Zeus ingin menghentikan semua ini dan ikut bersamanya ke Olympus. Namun tekad Perseus sudah bulat. Dia ingin membalaskan dendamnya ke Hades terlebih dahulu. Lalu setelah mendengar itu, Zeus memberikan koin emas, di mana koin emas ini adalah tiket kapal menuju kuil Ratu Medusa. Setelah itu, Perseus kembali ke kawannya, dan di sini dua orang pemburu sudah tak bisa meneruskan perjalanannya, karena mereka tidak bisa bertarung di neraka. Setelah itu, mereka yang tersisa melanjutkan perjalanannya ke sungai Medusa. Untuk menyeberangi sungai tersebut, koin emas yang diberikan Zeus kepada Perseus harus dilemparkan ke sungai terlebih dahulu. Dan akhirnya muncullah kapal One Piece bersama Pak Asep. Setelah itu, Pak Asep membawa mereka ke kuil Medusa. Di sini, Io tidak bisa masuk ke kuil karena jika ada cewek masuk Medusa, tidak akan pernah keluar lagi. Lalu, para lelaki satu persatu memasuki kuil tersebut dan satu persatu Ratu Medusa membunuh pasukan Perseus, menyisakan Xian Ying, Draco, dan Perseus. Medusa berhasil menangkap Xian Ying. Tetapi Medusa tidak berhasil merubah Xian Ying menjadi batu karena Xian Ying itu ternyata sudah dikutuk dewa menjadi batu. Akhirnya Xian Ying mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan dirinya sendiri bersama Medusa. Setelah itu, Draco menjatuhkan batu tajam dan berhasil mengenai tubuh Medusa. Tapi naas, Draco sempat melihat Medusa dan akhirnya Draco berubah menjadi patung. Dan Medusa langsung menghancurkannya. Melihat kesempatan emas ini, Perseus langsung meloncat dan memenggal kepala Medusa dan membuat tubuh Medusa terjatuh dan masuk ke dalam api neraka. Sesampai di luar kuil, Perseus melihat Io yang ditusuk Kalibus. Perseus yang marah langsung bertarung dengan Kalibus. Pertarungan itu sangat sengit dan Perseus yang kehilangan pedangnya terpaksa memakai pedang pemberian Zeus. Dengan pedang itu, Perseus menjadi sangat kuat dan dengan mudahnya bisa mengalahkan Kalibus. Io yang sekarat menyuruh Perseus untuk pergi ke kerajaan Argos dan mengalahkan monster Kraken. Dan akhirnya Io mati dengan mengeluarkan asap seperti di permainan PUBG atau PUBG. Dan saat itu juga Megasus hitam datang dan membawa Perseus pergi ke kerajaan Argos untuk mengalahkan Kraken. Sementara itu, penganut Hades berhasil menculik putri Andromeda dan ingin menjadikannya tumbal. Monster Kraken pun muncul dan mengamuk di kerajaan Argos. Kemudian di sana Hades sudah mengetahui bahwa Perseus masih hidup dan berencana membunuhnya dan mengambil kepala Medusa darinya. Di sana pun Hades berubah menjadi monster manusia kelelawar dan berusaha merebut kepala Medusa terlebih dahulu dari Perseus. Sementara itu, Kraken masih saja membabi buta dan mempropagandakan kerajaan Argos dan penduduknya. Perseus juga dibantu dengan dua pemburu temannya dengan monster kala jengkingnya, dan di lautan kini Kraken memamerkan wujud gantengnya yang bikin ciwi-ciwi jatuh cinta. Lalu Perseus berhasil menjatuhkan monster kelelawar yang merebut kepala Medusa darinya. Setelah berhasil merebut kepala Medusa kembali,
Perseus memamerkan kepala Medusa yang sangat cantik dan bahenol itu tepat di depan monster Kraken. Dan setelah itu, sedikit demi sedikit, wajah ganteng monster Kraken berubah menjadi emot batu dan perlahan mulai hancur. Akibatnya, bangunan di sekitarnya juga ikut hancur dan Putri Andromeda pun terjatuh dalam lautan. Setelah itu, Hades muncul tepat di hadapan Perseus. Dengan pedang pemberian Zeus, Perseus menggunakan kekuatan dewa untuk mengirim Hades kembali ke dunia bawah lagi dan menyegelnya. Dan setelah itu, Perseus melompat ke dalam laut dan menyelamatkan Putri Andromeda. Setelah mereka selamat, Putri Andromeda ingin Perseus menjadi raja di kerajaannya. Tetapi Perseus malah menolaknya karena Andromeda kurang seksi dan kurang bahenol. Perseus lalu pergi dengan Megasus hitamnya meninggalkan Putri Andromeda sendirian. Kemudian di bekas reruntuhan patung Zeus, Perseus ditemui Zeus yang mengajaknya pergi ke Olympus dan menjadi dewa di sana. Namun, Perseus juga menolaknya. Dia ingin menjadi manusia biasa dan hidup bahagia di bumi. Lalu, Zeus memberikan hadiah kepada Perseus dengan dibangkitkannya Io untuk menemani kehidupan Perseus. Dan akhirnya, film Clash of the Titan pun berakhir nih sobat. Dan semoga saja kalian semua yang menonton alur cerita ini bisa terhibur dengan cara pembawaan saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung, sebelumnya saya mohon maaf ya sobat. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kita mampu melakukannya sendiri, maka jangan sampai kita merepotkan orang lain ya sobat. Sekian dari saya dan bye-bye.